Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kelas menulis Rizal Manfaluti pada siang hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang bingung mau menulis apa, begini cara menemukan ide tulisan. Ya, buat teman-teman silakan untuk subscribe, like, ataupun nanti silakan share apabila video ini bermanfaat buat yang lain. Jadi kali ini dalam video singkat ini ya saya akan membahas terkait masalah ide ya sebagai bagian dari video sebelumnya tentang tahapan menulis. Kali ini terkait bagaimana sih kita mau merumuskan ide gitu ya. Jadi sebelumnya kita perlu ketahui ide itu apa gitu ya. Ide tulisan itu apa gitu. Jadi, ide tulisan itu adalah segala sesuatu yang terpikirkan dalam benak kita, terbersit dalam pikiran kita, ya. Itulah yang namanya ide tulisan, gitu ya. Jadi, semua yang terbersit dalam kepala kita itu adalah ide tulisan. Itu teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana sih kita untuk mendapatkan ide itu gitu ya, ide tulisan gitu. Cara mendapatkan ide tulisan itu bagaimana? Nah, banyak hal. Saya catatnya dalam video kali ini dengan atau melalui 4 hal ini gitu ya. Kita supaya bisa mendapatkan ide menulis gitu. Yaitu adanya fakta atau adanya peristiwa gitu ya. Kalau kita mendengar terjadinya peristiwa bencana di Selat Sunda, maka itu bisa kita jadikan ide menulis gitu ya. Maka kita harus mengumpulkan fakta berdasarkan 5W1H itu. Gitu kan. 5W1H teman-teman tahu kan? Yang what, where, when, ya, why gitu kan. Terus kemudian how gitu. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Jadi kita dari fakta yang ada. Dan tentunya banyak sebenarnya gitu. Fakta-fakta yang ada di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita untuk bisa kita tuliskan. Yang kedua adalah referensi. Gitu. Dari mana? Dari bacaan kita, dari riset kita gitu kan. Tentunya kalau orang yang banyak baca, tentunya akan banyak ide tulisan. Ya, orang yang apalagi yang meriset gitu kan. Benar-benar meriset dalam sebuah tema pasti dia akan punya banyak ide tulisan gitu. Nah, makanya saya menyarankan buat teman-teman yang ingin menulis lebih proper lagi, untuk bisa menulis lebih bagus lagi, banyak-banyaklah untuk senantiasa membaca gitu ya. Saya sudah membahasnya di video sebelum ini ya, terkait membaca itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan ide dari pengalaman tentunya. Dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain gitu kan. Nah, ada loh penulis itu sampai rela gitu ya untuk bepergian jauh kemana-mana gitu untuk bisa mendapatkan ide gitu ya. Bahkan dia itu mengikuti apa ya, menjadi pesilat gitu kan, pesilat di Cina gitu. Orang Eropa belajar silat ya, kungfu di Tiongkok, di Cina sampai benar-benar menjadi ahli gitu. Nah, kemudian dia menuliskannya tuh, menuliskan pengalamannya itu gitu ya. Bahkan ketika dia sudah menuliskan pengalamannya dalam berkungfu, dia kemudian meninggalkan dunia kungfu, kemudian cari ya menekuni bidang lain. Supaya apa? Supaya dapat ide tulisan untuk bisa dibukukan. Itu. Itu ya teman-teman bagaimana cara kita mendapatkan ide. Yang keempat, dengan jalan-jalan pastinya. Makanya sangat disayangkan kalau kita sekadar jalan-jalan, mendapatkan pengalaman sesuatu pengalaman tapi tidak dituliskan, cuman dapatnya foto-foto ataupun konten di media sosial belaka gitu. Bagusnya adalah kita menuliskannya gitu. Karena dengan menuliskan itu pengalaman itu jadi abadi dan bisa dibaca serta dijadikan referensi buat yang lain. Gitu ya teman-teman. Teman-teman pasti
pernah bepergian kemana gitu kan, ke luar negeri sering gitu kan, apalagi ke tempat wisata di dalam negeri gitu. Itu bisa kita jadikan ide tulisan gitu ya. Nah, kemudian cara menyimpan ide itu bagaimana gitu ya? Tentunya kita catat tuh. Nggak bisa tuh kita mengandalkan ingatan belaka gitu ya. Saya biasanya mencatat ide itu dalam draft email saya atau kertas saya gitu kan untuk supaya jangan sampai hilang gitu. Itu menjadi tabungan ide kita gitu ya. Cuman Stephen King itu bilang gitu, Stephen King itu kan penulis Amerika Serikat ya, penulis novel thriller gitu di Amerika Serikat yang terkenal banget. Yang namanya ide bagus itu tidak perlu ditulis katanya. Karena ide itu akan selalu muncul di benak penulis gitu. Walaupun disembunyikan, walaupun sudah diendap lama, tetapi senantiasa muncul lagi di kepala, itu namanya ide bagus katanya. Oke ya, jadi silakan buat masing-masing berbeda dalam cara menangkap idenya. Tapi buat kita ya bagaimana supaya ide itu jangan sampai hilang, jangan sampai dilupakan. Ya tentunya kita perlu mencatatnya gitu. Buat saya cara gampangnya adalah mencatatnya gitu. Menuliskannya di tempat yang biasa kita akses di Word, di draft email atau di mana gitu. Baik, selanjutnya adalah memilih ide yang bagus gitu ya. Tentu tadi ya sebagaimana definisi ide itu adalah lintasan pikiran untuk menulis gitu ya. Apa saja yang terlintas dalam benak kita gitu kan. Tentunya banyak gitu ya. Tentunya banyak, banyak banget. Tapi kita perlu memilah gitu kan. Ide ini penting nggak buat penulis gitu. Supaya penulis itu juga nggak merasa sia-sia dalam menuliskannya gitu kan. Dan yang paling apalagi ya, yang harus ini apa namanya, benar-benar disampaikan oleh kita sebagai penulis adalah, ide ini manfaat enggak nih buat pembaca gitu ya. Fokusnya kepada pembaca, bukan kepada diri kita sendiri gitu ya. Kalau ini bisa disinkronisasi, ide ini pun penting buat penulis gitu karena itu akan memberikan tidak membuat penulis merasa sia-sia, kemudian ide ini memberikan manfaat buat pembaca. Gitu. Nah, kalau sudah sinkron seperti ini, saya yakin itu idenya bagus gitu. Itu ide yang bisa kita pilih ya dari ribuan ide yang atau lintasan pikiran yang ada di kepala kita gitu. Kalau dalam bahasa jurnalistiknya maka disebut nilai berita ya. Nilai berita tuh contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti apa namanya? Ide itu unik gitu kan, ide itu eksklusif, ide itu human interest gitu kan. Eh, ada proximity gitu, ada kebaruan gitu kan. Nah, itu yang perlu nantinya kita pilih. Ide-ide tulisan yang penting buat penulis, yang bermanfaat buat pembaca juga memiliki nilai berita gitu ya. Ini yang perlu kita pilih ya. Nah, terkait dengan ide yang memiliki nilai berita, saya akan bahas di video selanjutnya ya. Supaya lebih fokus lagi. Demikian teman-teman, bagaimana kita bisa merumuskan ide. Ide itu adalah gagasan, lintasan pikiran yang ada dalam benak kita. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ide tadi dengan cara adanya fakta atau peristiwa, melihat fakta atau peristiwa dari bahan bacaan, kemudian dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain yang kita tulis gitu kan, atau kemudian jalan-jalan ya. Saya sering melihat atau kita sering melihat betapa banyak buku-buku kisah perjalanan ya. Di zaman dulu ada yang namanya Rihlah gitu, Ibnu Battuta itu. Dia itu pergi melanglang buana kemudian menuliskannya dalam sebuah buku ya yang bukunya itu menjadi referensi sampai sekarang masih ada. Itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana tadi memilih ide yang bagus adalah yang penting adalah ide itu penting buat penulis supaya penulis ngerasa itu tidak ide yang sia-sia, kemudian ide juga memberikan manfaat buat pembaca gitu ya. Nah,
Yang paling menarik adalah bahwa ide itu memiliki nilai berita. Karena pasti kalau sudah memiliki ide itu memiliki nilai berita, maka akan dibaca oleh orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan semua ini bisa teman-teman bisa lihat, pelajari lebih detail lagi dalam buku saya yang berjudul Kita Bisa Menulis, buku yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua karena ini merupakan rangkuman dari perjalanan kepenulisan saya selama lebih dari 20 dan 25 tahun gitu ya. Ini akan bisa merangkum, membimbing teman-teman semua untuk bisa menulis dengan lebih baik lagi dari A sampai Z, sampai menerbitkan buku, sampai mengikuti lomba-lomba menulis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.